Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir 2019, dunia dihantui dengan pandemi COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, Cina. Wabah ini terus menyebar ke 216 negara dan menjangkiti lebih dari 7 juta manusia dengan korban meninggal 433.000 lebih per 16 Juni 2020 dan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya, transportasi bahkan politik. Banyak pembiasaan-pembiasaan baru yang harus dilakukan oleh manusia dalam rangka mencegah dan menghindari wabah COVID-19. Lantas bagaimana pandangan Islam serta tuntunan Rasulullah dalam mencegah wabah penyakit? Mari ikuti pembahasan ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini ke media sosial kalian. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Yang pertama, hendaklah kita mencegah diri kita dari bahaya. Diriwayatkan dari sahabat Utsman berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba hingga pagi hari. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari. Hadis riwayat Abu Daud 4425. Yang kedua adalah memperbanyak doa Nabi Yunus. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya. Dari Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu zinnuni idda'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi 3427. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah dari musibah yang pedih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billahi min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian musuh. Hadis riwayat Bukhari 6126. Yang keempat, panduan Nabi adalah membiasakan diri membaca doa setiap hendak keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahhalahu syayatinu fayaqullahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk dan telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan penjagaan? Hadis riwayat Abu Daud 4431. Yang kelima, hendaklah kita senantiasa memohon keselamatan setiap pagi dan petang. Dari Jubair bin Sulaiman bin Jubair bin Mut'im, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan doa-doa tersebut saat tiba waktu sore dan pagi hari.
Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan dari atas. Aku berlindung kepadamu dengan kebesaranmu, agar aku tidak diserang dari arah bawah. Hadis riwayat Abu Daud 4412. Keenam, hendaknya kita memperbanyak berdoa. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanfa' hadarun min qadarin, walakinna ad-du'a yanfa'u mimma nazala mimma lam yanzil. Fa'alaikum bid-du'a'i ibadallah." Waspada tidak akan berguna bagi takdir, tapi doa berguna untuk sesuatu yang telah dan akan terjadi. Karena itu hendaklah kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Ahmad 21033. Ketujuh, hendaknya kita menghindar dari tempat tersebarnya wabah. Dari Abdullah bin Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam. Ketika dia sampai di daerah Sarqa, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular. Lantas Abdurrahman bin Auf memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin, fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya. Hadis riwayat Bukhari 5289. Kedelapan, sunnah-sunnah Rasulullah adalah membiasakan menutup wadah makanan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waddul ina'a wa auqus shiqa'a, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un, la yamurru bi ina'in laysa alaihi ta'un, aw siqa'in laysa alaihi wika'un, illa nazala fihi min dhalikal waba'." Tutuplah bejana-bejanamu dan ikatlah tempat-tempat minumanmu, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit berbahaya yang akan jatuh ke dalam bejana dan tempat-tempat air yang tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim 3758. Demikian tadi beberapa sunnah dan tuntunan Rasulullah tentang pentingnya kita menghindar dari wabah penyakit. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari penyakit, baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.